Jakarta bakal punya pusat bisnis baru yang digadang-gadang setara SCBD. Bukan di Sudirman, bukan di Kuningan, tapi di kawasan Manggarai. PT Bank Tabungan Negara Tbk dan PT Kereta Api Indonesia mulai menggarap proyek super besar berbasis Transit Oriented Development atau TOD yang menggabungkan hunian, pusat bisnis, dan transportasi publik dalam satu kawasan terpadu. Yang bikin heboh, proyek ini disebut punya potensi pengembangan hingga 62 hektare dan diklaim sudah menarik sekitar 12.000 calon peminat awal. Lalu seperti apa konsep kota masa depan yang sedang disiapkan di jantung Jakarta ini? Kita bahas sekarang. Selanjutnya, pengembangan bakal dilanjutkan di area sekitar 1,6 hektare untuk pembangunan 8 tower tambahan. Konsep utama proyek ini adalah menggabungkan hunian vertikal terjangkau dengan pusat ekonomi baru yang terkoneksi langsung dengan transportasi publik. Artinya, masyarakat nantinya bisa tinggal dekat tempat kerja tanpa harus menghabiskan waktu dan biaya besar di jalan. PT Bank Tabungan Negara Tbk atau BTN bersama PT Kereta Api Indonesia atau KAI resmi memulai pengembangan kawasan TOD Manggarai di Jakarta. Proyek ini diproyeksikan menjadi Central Business District atau CBD baru di ibu kota. Direktur Utama KAI Bobi Rashidin menyebut kawasan Manggarai punya potensi pengembangan hingga 62 hektare. Menurut Bobi, kawasan tersebut akan dirancang menjadi pusat bisnis kedua Jakarta yang setara dengan kawasan SCBD. Tahap awal pembangunan dimulai di atas lahan sekitar 2,2 hektare dengan pembangunan 3 tower hunian vertikal. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, pembangunan kota modern saat ini tidak bisa lagi memisahkan hunian, transportasi, dan pusat aktivitas ekonomi. Menurut Nixon, salah satu masalah terbesar masyarakat urban adalah biaya transportasi yang terlalu tinggi. Banyak pekerja masih tinggal jauh dari pusat kota karena harga rumah mahal. Akibatnya, biaya perjalanan bisa menghabiskan sekitar 20% hingga 25% dari penghasilan bulanan. Karena itu, konsep TOD dianggap menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan sekaligus menekan biaya hidup masyarakat perkotaan. Selain itu, wilayah Manggarai memang punya posisi yang sangat strategis. Kawasan ini nantinya akan terkoneksi langsung dengan KRL Komuter Line Jabodetabek, kereta bandara, LRT, Transjakarta, hingga akses menuju MRT Jakarta. Bahkan lokasinya juga dekat dengan kawasan bisnis utama seperti Sudirman, Tamrin, dan Kuningan. Jadi secara konsep, kawasan ini dirancang supaya masyarakat bisa tinggal, bekerja, dan beraktivitas tanpa terlalu bergantung pada kendaraan pribadi. Selain itu, wilayah Manggarai memang punya posisi yang sangat strategis. Kawasan ini nantinya akan terkoneksi langsung dengan KRL Komuter Line Jabodetabek, kereta bandara, LRT, Transjakarta, hingga akses menuju MRT Jakarta. Bahkan lokasinya juga dekat dengan kawasan bisnis utama seperti Sudirman, Tamrin, dan Kuningan. Jadi secara konsep, kawasan ini dirancang supaya masyarakat bisa tinggal, bekerja, dan beraktivitas tanpa terlalu bergantung pada kendaraan pribadi. Bukan cuma hunian, kawasan TOD Manggarai juga akan dilengkapi area komersial, pusat bisnis, fasilitas olahraga, hingga area leisure atau hiburan. Hunian yang dibangun terdiri dari tipe 2 kamar tidur dengan luas sekitar 45–54 meter persegi. Untuk harga, unit subsidi dipatok mulai sekitar Rp500 juta yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Sementara unit non-subsidi dipasarkan sekitar Rp700 juta hingga Rp1 miliar. BTN juga menyiapkan fasilitas pembiayaan melalui KPR Rumah Susun FLPP. Skema ini menawarkan bunga tetap 6% per tahun dengan tenor hingga 30 tahun. Uang muka atau DP juga dibuat ringan mulai dari 1%. Estimasi cicilan untuk unit seharga Rp500 juta, sekitar Rp2,9 juta per bulan. Program ini menyasar masyarakat dengan penghasilan maksimal Rp12 juta per bulan untuk lajang dan Rp14 juta per bulan untuk pasangan menikah. Menariknya,
Proyek TOD ini ternyata bukan hanya di Jakarta. BTN dan KAI juga menyiapkan pengembangan serupa di beberapa kota besar lain seperti Bandung, Semarang, dan Surabaya. Total potensi pengembangan mencapai lebih dari 5.400 unit hunian. Rinciannya, kawasan Stasiun Manggarai sekitar 2.200 unit, Stasiun Kiara Condong Bandung sekitar 753 unit, kawasan Dr. Karyadi atau Gergaji Semarat sekitar 1.042 unit, dan kawasan Stasiun Gubeng Surabaya sekitar 1.489 unit. Artinya, konsep hunian terintegrasi transportasi publik mulai menjadi arah baru pembangunan perkotaan di Indonesia. Kalau proyek ini berhasil, dampaknya bisa sangat besar bagi Jakarta. Bukan hanya mengurangi kemacetan dan waktu perjalanan, tapi juga bisa mengubah pola hidup masyarakat urban. Pekerja tidak perlu lagi tinggal terlalu jauh dari pusat aktivitas ekonomi. Selain itu, kawasan Manggarai juga berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang bisa mendorong bisnis, investasi, hingga penciptaan lapangan kerja. Namun, tantangannya juga tidak kecil, mulai dari pengelolaan kepadatan kawasan, integrasi transportasi, hingga menjaga agar harga hunian tetap terjangkau bagi masyarakat. Kalau proyek ini berhasil, dampaknya bisa sangat besar bagi Jakarta. Bukan hanya mengurangi kemacetan dan waktu perjalanan, tapi juga bisa mengubah pola hidup masyarakat urban. Pekerja tidak perlu lagi tinggal terlalu jauh dari pusat aktivitas ekonomi. Selain itu, kawasan Manggarai juga berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang bisa mendorong bisnis, investasi, hingga penciptaan lapangan kerja. Namun, tantangannya juga tidak kecil, mulai dari pengelolaan kepadatan kawasan, integrasi transportasi, hingga menjaga agar harga hunian tetap terjangkau bagi masyarakat.